Hai kaum mageran, Den di mari, gimana kabarnya? Sehat? Pada video kali ini Den akan melanjutkan rekap alur film dari Master Wing Chun kita. Siapa lagi kalau bukan Ip Man. Jika belum menonton part satunya silahkan ditonton dulu, linknya ada di deskripsi. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk siapkan posisi magernya. Dan seperti biasa setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan cuplikan kilas balik Ip Man sebelumnya. Terlihat juga sahabat Ip Man yang bernama Kwan yang tertembak tepat di kepalanya oleh tentara Jepang. Dan film pun dimulai. Ip Man meminjam tempat kosong pada seseorang untuk dipakai mengajar Wing Chun. Berhari-hari sudah Ip Man berada di tempat itu, namun belum ada satupun murid yang mau mendaftar. Hidup di Hong Kong sebagai pendatang, Ip Man sudah tak punya apa-apa lagi, bahkan walau hanya untuk sekedar bayar kontrakan. Keesokan harinya Ip Man membantu bibi tetangga menjemur cuciannya. Di waktu yang bersamaan, datanglah pemuda yang bernama Liang sambil memegangi poster Wing Chun. Ip Man menyangka dia ingin mendaftar berlatih Wing Chun. Namun saat Ip Man menjelaskan apa itu Wing Chun, Liang malah memotong ucapan Ip Man dan menantangnya berduel. Dan dia akan membayar jika kalah. Ip Man pun tersenyum dan menyanggupinya dan uji coba pun dimulai. Karena Liang kalah, Ip Man pun menagih bayaran. Namun, Liang malah kabur. Di sore harinya, Liang datang lagi bersama ketiga temannya untuk mengeroyok Ip Man. Ketiga temannya tak yakin bahwa Ip Man jago kungfu. Ip Man pun meminta mereka pergi jika bukan untuk belajar kungfu. Tapi, mereka tetap ngotot dan perkelahian pun terjadi. Setelah memberikan pelajaran kepada mereka, Ip Man pun berlalu pergi dan seketika itu juga Liang berlutut dan ingin berguru padanya. Saat Ip Man menoleh, tiba-tiba tiga orang tadi juga ikut berlutut dan ingin berguru Wing Chun kepadanya. Ip Man hanya bisa tersenyum lepas sambil bilang, silahkan bayar SPP-nya dulu. Keesokan harinya Ip Man pun menjelaskan Wing Chun dan melatih murid-muridnya. Hari demi hari muridnya pun makin bertambah. Di suatu sore Ip Man menagih uang SPP-nya. Para murid pun membayarnya, namun Ip Man tidak memaksa jika mereka sedang tidak punya. Pada malam harinya saat Ip Man ingin membeli kue, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara orang-orang yang sedang mengejar maling bebek goreng. Merasa tak asing pada maling itu, Ip Man pun bersedia membayarnya. Si maling kabur lalu anaknya mengantarkan Ip Man ke tempatnya. Ip Man tak percaya melihat sahabatnya Kwan, sang pemilik pabrik kapas, menjadi gila. Ip Man shock dan menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Anaknya Kwan bercerita jika ayahnya menjadi gila sejak Jepang menembak kepalanya. Ia juga bilang kadang memberinya makan, kadang juga tidak karena ia sendiri bekerja serabutan. Ip Man pun berjanji akan merawat Kwan bersama-sama. Keesokan harinya Ip Man meminta temannya untuk menerima anak Kwan bekerja dan akhirnya diterima. Suatu siang, saat Liang tengah menempel poster Wing Chun di dinding, sekelompok orang dari perguruan Hong datang memprovokasi. Liang pun menerima tantangan berduel dari mereka. Awalnya pertarungan ini terjadi 1 lawan 1, tapi saat Liang menaklukkannya, 3 orang teman lainnya langsung mengeroyok Liang. Di tempat latihan, Ip Man kedatangan sekelompok orang. Mereka meminta Ip Man pergi ke pasar ikan membawa uang tebusan untuk Liang. Setibanya Ip Man di sana, mereka melepaskan Liang. Dengan tangan terikat, Liang menjelaskan semuanya pada Ip Man. Lalu salah satu dari mereka meminta uang tebusannya. Ip Man pun menolaknya dan pengeroyokan pun terjadi.
Karena tak mau terjadi korban jiwa, Ip Man pun memilih kabur. Namun tiba-tiba saja dari arah berlawanan datang segerombolan orang membawa bambu dan ternyata itu jin. Jin pun mempersilahkan Ip Man untuk pergi. Namun Ip Man pun kembali dihadang oleh segerombolan orang yang ternyata guru dari sekelompok orang yang telah mengeroyoknya tadi. Guru mereka bernama Guru Hong. Ip Man pun memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Guru Hong marah karena perguruannya Ip Man belum ada izinnya. Guru Hong bilang Ip Man pun harus menerima tantangan dulu dari semua guru kungfu sebelum membuka perguruan. Setelah itu Guru Hong dan kawannya menemui polisi Hong Kong dan memberikan uang penjualan tiket tinju. Di sana Guru Hong meminta bagiannya, tapi polisi itu malah mengusirnya. Di malam harinya sang istri menyarankan Ip Man untuk menyerah saja menjadi guru kungfu karena istrinya tak mau merasa khawatir lagi. Tapi Ip Man tetap bersikeras dan menenangkan hati istrinya tersebut. Keesokan paginya para guru kungfu berkumpul. Di sana ada meja bundar di tengah sebagai panggung pertarungannya. Tak lama kemudian Ip Man pun datang. Di sana Guru Hong pun memperkenalkannya kepada guru lainnya. Guru Hong juga bilang jika Ip Man tak boleh keluar dari meja sebelum dupanya habis. Karena kalau tidak, maka Ip Man dianggap kalah. Ip Man pun naik ke atas meja dan memperkenalkan diri serta aliran kungfunya. Lalu naiklah seorang guru kungfu dan mereka pun bertarung. Naiklah guru yang kedua dan Ip Man pun dengan mudah mengalahkannya. Kini tiba saatnya giliran Guru Hong yang naik. Mereka langsung pukul-pukulan sebelum akhirnya memberi salam pembuka dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan pun berakhir saat mejanya terbelah menjadi dua. Ip Man dan Guru Hong tetap berada di atas meja tersebut saat dupanya habis. Alhasil, Ip Man pun diizinkan membuka perguruan. Tapi, Guru Hong meminta agar Ip Man membayar iuran bulanan padanya, sebagaimana perguruan yang lainnya. Mendengar itu, Ip Man menegaskan jika dia akan meladeni siapapun untuk bertarung, tapi dia tidak sudi membayar sepeser pun demi keuntungan pribadinya. Dengan nada mengancam, Guru Hong mengingatkan Ip Man agar selalu berhati-hati. Setelah itu terlihat Guru Hong meminum obat herbal. Rupanya dia memiliki penyakit asma. Keesokan harinya terlihat beberapa orang yang ingin belajar Wing Chun, tapi murid Guru Hong melarangnya. Mengetahui itu, Liang tak terima. Liang pun menjatuhkan guci. Alhasil, tawuran pun terjadi. Karena kejadian itu, pemilik tempat Ip Man melatih meminta Ip Man untuk mengosongkan tempatnya tersebut. Ip Man lalu mendatangi Guru Hong di rumahnya dan memprotes kelakuan murid-muridnya. Guru Hong beralasan adanya sekolah kungfu di Hong Kong itu berkat jasanya yang dekat dengan pihak asing. Lalu Guru Hong menantang Ip Man berkelahi lagi. Saat sedang asik-asiknya bertarung, tiba-tiba saja anak Guru Hong lewat. Beruntung Ip Man dengan sigap menggendongnya. Lalu anak-anak Guru Hong dan istrinya mengajak Guru Hong makan malam. Ip Man pun berpamitan untuk pulang. Esoknya saat Ip Man tengah mengajar, Guru Hong datang. Dia mengundang Ip Man untuk menonton tinju barat. Ip Man pun menerimanya, lalu Guru Hong berlalu pergi. Dan sejak saat itu mereka sudah resmi berteman. Malamnya acara itu pun dihelat. Murid Guru Hong tampil sebagai pembuka. Guru Hong bilang kepada Ip Man agar menyiapkan murid-muridnya untuk tampil di atas panggung juga. Lalu sang petinju Twister hadir juga di acara pembukaan itu. Melihat para penampil, Twister menganggap bahwa tinju Cina sama seperti tarian belaka. Lalu Twister pun naik ke atas panggung untuk memprovokasi mereka. Punch me. Tak terima dengan perlakuan rasis Twister, para guru pun tak terima. Ring tinju menjadi ricuh.
Guru Hong marah dan menuntut Twister untuk meminta maaf, tapi Twister tak sudi. Dia baru mau minta maaf jika Guru Hong bisa mengalahkannya. Guru Hong pun menyanggupinya. Pada awalnya Guru Hong mampu menyerang dan bertahan dengan sangat baik. Penonton pun kegirangan dan ronde 1 pun selesai. Ip Man mengkhawatirkan Guru Hong dan menyarankan agar mengincar lengannya saja. Meski tak mudah, tapi Guru Hong menyetujuinya. Di babak kedua ada banyak pukulan Guru Hong yang masuk. Akan tetapi satu pukulan Twister ternyata langsung menumbangkan Guru Hong. Saat Ip Man ingin melambaikan kain putih tanda menyerah, Guru Hong menahannya. Guru Hong pun bangkit kembali dan melanjutkan pertarungannya. Tiba-tiba saja asmanya kambuh dan tanpa ampun Twister menghajarnya sampai mati. Ip Man pun menghadiri upacara pemakaman Guru Hong dan memberikan penghormatan terakhirnya. Dengan sambil berkaca-kaca, Ip Man pun berkata jika Guru Hong adalah guru kungfu yang paling dihormati. Keesokan harinya, Twister dan klonnya melakukan konferensi pers. Mereka tak mau disebut membunuh. Kematian Guru Hong disebabkan karena dia memang lemah. Lalu saat giliran Twister bicara, dia meremehkan tradisi Cina yang menyalakan dupa sebagai timer. Tiba-tiba saja Ip Man datang ke sana. Ia pun bilang jika dupa itu juga berfungsi untuk berdoa. Ip Man pun juga menantang duel Twister. Keesokan harinya istri dan anaknya mengungsi ke rumah tetangga agar Ip Man bisa leluasa berlatih Wing Chun. Ip Man juga sempat memberi makan Kuan. Di hari-hari itu juga istrinya hendak melahirkan, tapi istrinya tak mau mengganggu latihannya. Hari pertarungan pun tiba. Semua orang menyimak laga akbar itu melalui saluran radio. Saat Twister datang, Ip Man langsung pergi ke tengah ring. Wasit menyuruhnya untuk tetap di pojok. Alhasil, penonton bule pun menertawakannya. Lalu, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal, Guru Ip Man tampak kewalahan dengan kecepatan dan powernya Twister. Bahkan, ia pun terkena satu tinjuan yang membuatnya terjatuh. Semua orang mengkhawatirkannya, tapi Ip Man bangkit lagi. Kali ini ia menyerang lebih dinamis sehingga mampu menumbangkan Twister. Keadaan pun berbalik di ronde selanjutnya. Ip Man melancarkan pukulan 1000-nya ke berbagai titik. Pukulannya banyak yang masuk di ronde ini. Saat bel jeda sudah dibunyikan, dengan sengaja Twister memukul Ip Man hingga terkapar. Penonton pun marah. Melihat Twister yang kewalahan, penyelenggara pun berunding dengan para juri. Kemudian di ronde ketiga, wasit melarang Ip Man menendang. Kalau tidak bersedia, maka Twister dianggap menang. Ip Man pun menyanggupinya. Twister menghajar Ip Man habis-habisan hingga Ip Man terkapar. Lalu Ip Man tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Guru Hong. Ia pun bangkit kembali. 5, 6. Dengan bayang-bayang Guru Hong, Ip Man menghajar Twister sampai babak belur. Ip Man pun berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah itu Ip Man diminta berpidato, di mana dalam pidatonya Ip Man bilang jika ini bukan tentang mana yang lebih hebat antara kungfu Cina atau tinju barat. Akan tetapi ini soal menghargai. Pada masa yang akan datang jangan ada lagi yang merendahkan satu sama lainnya. Ip Man pun mendapat standing ovation dari semua orang. Setelah itu Ip Man pun bergegas menuju istri dan bayi barunya.
Film ditutup dengan adegan di mana Ip Man kedatangan bocah cilik yang ingin berlatih Wing Chun. Dengan tersenyum, Ip Man pun bertanya siapa namanya, dan bocah ini menjawab jika namanya ialah Bruce Lee. Ip Man pun memintanya kembali lagi saat sudah dewasa nanti. Tamat, ending yang sangat mengipmenkan. Itulah alur film dari Ip Man yang kedua, dan tunggu untuk alur film Ip Man selanjutnya. Mewakili kaum mageran dan pamit undur diri. Namun jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan komentar yang membangun, dan tentunya tekan juga tombol like dan subscribe-nya. Dan mari sampai jumpa kembali.